Pak, terkait dengan, performa kinerja ya, bagaimana evaluasi Infovesta Pak untuk di tahun 2025 ini? Ya, unit link sebetulnya dari 3 tahun terakhir itu cukup konsisten dalam artian, eee, unggul dibanding reksadana kalau kita bandingkan dengan jenis investasi lain. Tetapi khusus untuk 2025 walaupun masih positif, tetapi kita mulai melihat bahwa, industri reksadana mulai lebih baik dari sisi kinerja dari unit link, tapi ini secara rata-rata tentunya. Tapi ya saya appreciate bahwa industri unit link kita setelah sempat terjadi perubahan regulasi sekitar 3 tahun yang lalu itu terus berbenah dan kinerjanya konsisten bisa baik. Jadi sebagai gambaran tahun 2025 untuk unit link yang basisnya adalah pasar uang itu sekitar 4,5 sampai 5%. Untuk yang berbasis pendapatan tetap sekitar 7,5%, yang campuran 8 dan yang saham itu sekitar 11 atau 12%. Ini memang di bawah IHSG, tetapi saya lihat ya itu sesuatu yang positif. Baik, lalu jelang akhir tahun 2025 ini kan masih ada beberapa hari lagi ya Pak ya. Bagaimana ekspektasi Infovesta terhadap, prospek dari unit link itu sendiri? Ya, pengelolaan unit link dengan regulasi terbaru itu sebetulnya relatif sangat transparan ya. Jadi kalau kita lihat pada laporan bulanan unit link yang disebut dengan fund fact sheet, itu mereka 90% isi portofolio harus disampaikan di situ. Jadi karena seperti itu, umumnya pengelola investasi dari para asuransi terhadap unit link itu jarang sekali membeli ya aset yang secara fundamental dirasa kurang baik gitu ya. Jadi full disclosure dan biasanya itu jadinya ya kalau saham ya yang blue chip, kalau yang obligasi ya yang ratingnya baik, Sun juga relatif aman. Jadi saya melihat untuk tahun ini kinerjanya akan baik karena sesuai dengan asas keterbukaan yang sekarang dilakukan oleh para pengelola. Dan untuk tahun depan mungkin untuk unit link pendapatan tetap tidak akan setinggi tahun ini karena tahun ini dibantu oleh tren penurunan suku bunga, tahun depan sudah lebih terbatas. Tetapi yang menarik justru unit link yang berbasis ada sahamnya seperti campuran ataupun yang saham karena dipandang bahwa IHSG dengan kebijakan pemerintah sekarang juga tren yang ada itu tahun depan masih bisa positif lagi dan itu berimbas positif juga pada kinerja unit link. Pak, tapi ini juga kalau bicara mengenai minat ya dari unit yang, bercampur dengan saham juga begitu Pak, ini saat ini seperti apa sih Pak? Artinya apakah terjadi peningkatan juga begitu dari, nasabah? Ya, ini yang menjadi challenge industri unit link karena memang penjualan unit link itu tidak semudah menjual reksadana begitu. Reksadana investor pada dasarnya bisa bisa langsung pilih, pakai aplikasi langsung bisa invest. Ini cocok sekali dengan mungkin dengan Gen Z begitu ya yang mereka inginnya serba cepat dan juga mudah begitu. Tetapi kalau unit link ini ada langkah-langkah yang harus dilalui, harus ada bertemu fisik dengan tenaga pemasar sehingga memang dari sisi penjualan itu tidak bisa secepat di reksadana. Tetapi secara prinsip tadi juga sudah disampaikan bahwa ini produk yang unik karena menggabungkan antara proteksi dengan investasi dan saya rasa dari sisi minat itu selalu akan ada begitu ya. Karena unit link ini juga dibutuhkan sebetulnya oleh para masyarakat yang memang tidak ingin terlalu kompleks memilih investasi tapi tetap terproteksi juga dan relatif aman. Kalau Ya. saat ini saya bisa bilang bahwa dengan keterbukaan yang dilakukan oleh pengelola unit link ini bahkan lebih lebih transparan, lebih open dari pengelola reksadana gitu. Jadi secara keamanan daripada investasinya saya lihat di unit link lebih baik. Baik, tapi kalau berbicara mengenai demand sendiri ya, demand terhadap unit link, lalu juga mungkin terhadap produk-produk asuransi lainnya, sebetulnya saat ini seperti apa sih? Demand saat ini tetap ada, walaupun mungkin memang tadi karena cara pemasarannya juga lebih Berbeda ya? kompleks ya. Jadi sangat dibutuhkan tenaga pemasar di unit link ini. Tidak bisa kita langsung online langsung beli seperti di reksadana. Artinya kalaupun ada channel online harus akan ada selalu bertemu dengan tenaga pemasarnya. Jadi lebih kompleks untuk dari sisi pemasaran dan gerbang terdepan untuk berjualan unit link tetap ada pada agen penjual seperti bank. Saat ini
bank insurance itu tetap menjadi salah satu penyumbang terbesar untuk unit link. Di samping juga para asuransi tentunya memiliki jaringan pemasar sendiri ya. Tetapi dari sisi dana kelolaan itu cenderung memang pertumbuhannya tidak setinggi tahun-tahun yang dulu, tetapi growth itu tetap ada. Challenging, tetapi tetap ada. Ya kita berharap bahwa dengan semakin bertumbuhnya minat investasi dan kebutuhan proteksi dari masyarakat plus juga kemajuan teknologi, ya semoga akan ada pergeseran atau inovasi ya terkait pemasaran unit link ini. Karena dulu kan memang dibuat serigid ini itu untuk melindungi dari para nasabah itu sendiri. Tapi saya rasa dengan lebih tingginya literasi dari masyarakat, ya mungkin relaksasi sudah mulai dapat dilakukan untuk bisa membangkitkan kembali minat baik itu dari tenaga pemasar maupun dari nasabah terkait unit link. Baik, tapi kalau di tahun 2026 sendiri ya, menurut proyeksi Anda sebetulnya unit link jenis apa saja yang akan menarik atau bahkan mungkin menjadi pilihan primadona bagi para nasabah? Kalau dari historis itu tetap paling aman itu yang jenisnya pendapatan tetap ya, karena isinya obligasi. Tadi walaupun kemungkinan tidak akan setinggi tahun ini mencapai 7,5, tahun depan mungkin 6 sampai 6,5. Tetapi itu tetap menarik kalau kita komparasinya dengan deposito. Karena deposito tahun depan apalagi suku bunga mau turun lagi, suku bunga kita mungkin ada di 3 sampai 4%. Jadi kalau ada yang bisa memberikan 5,5 atau 6 itu sudah cukup menarik. Plus ada potensi dari yang berbasis saham karena sudah mulai bangkit terutama di tahun 2025. Walaupun kita tidak bisa memastikan kalau yang berbasis saham kan memang sangat volatil, akan tergantung juga kepada apa yang terjadi dari luar, terutama kebijakan suku bunga The Fed atau krisis geopolitik atau juga harga komoditas. Tetapi kalau dari sisi Indonesia sendiri, ini kinerja unit link saham saya lihat sudah mulai positif mostly, berbeda dengan tahun sebelumnya. Jadi bisa menjadi harapan. Tapi agak unik berbeda dengan reksadana yang nasabah bisa masuk keluar dengan jangka pendek. Unit link ini biasanya bentuknya subscribe jangka panjang gitu ya. Artinya sekali saya pilih, ya berarti itu akan recurring, saya akan tiap bulan masuk biasanya seperti itu. Jadi saya tetap sarankan ya kepada nasabah yang memang menginginkan sesuatu yang lebih konsisten, itu tetap besar pada yang berbasis pendapatan tetap.